Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengingat pergantian tahun Hijriah ini, kita diingatkan kepada peristiwa besar yang merupakan titik tonggak perubahan dan kemenangan diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan pengikutnya dan orang-orang beriman pada waktu itu. Peristiwa itu adalah peristiwa hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal sejarah, belajar dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, apalagi yang dialami oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Lalu sejarah itu kita baca dan kita renungkan dengan sedalam-dalamnya, sembari kita berdoa kepada Allah, diberikan oleh Allah hikmah, diberikan oleh Allah pengetahuan dari kita mempelajari sejarah itu. Maka Allah akan memberikan kepada kita hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah itu sungguh dia diberikan kebaikan yang amat banyak. Lalu siapa orang yang akan diberikan hikmah? Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi baik pada dirinya atau pada orang lain kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pertama ciri-cirinya selalu berzikir. Yang keluar dari ucapannya itu adalah kalimat-kalimat yang mengingatkan dirinya dan orang lain
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang mengingat segala sesuatu lalu dihubungkannya kepada kekuasaan Allah, itu orang yang berzikir. Jadi dia menyebut, dia mengingat. Yang disebutnya kalimat-kalimat, kata-kata atau kalam bertasbih, bertahmid dan bertahlil, dan orang yang mendengarkan kalimatnya itu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulul albab itu adalah wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini tidak hanya menyebut dan mengingat, tapi juga memikirkan dengan pikiran yang sangat dalam. Apa yang dipikirnya? Khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Jadi ulul albab itu ibu dan bapak, ya, orang yang terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipandu oleh pikirannya yang dalam, sehingga datang pengakuan. Pengakuan yang datang kepadanya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya, ada pengakuan tidak sia-sia yang kau ciptakan ini. Hanya saja mungkin engkau belum bukakan tabir kerahasiaan dari setiap yang dialami, sehingga aku semakin yakin engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah ada pengakuan seperti itu, Ibu, nah inilah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi ibu dan bapak, kalau kebiasaan serupa itu yang kita lakukan, kata para ulama, ada jalan bagi kita untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kejadian yang terjadi, pergantian waktu siang dan malam, satu-satu telah pergi meninggalkan kita. Kemudian kalau dulu kita mungkin dikenal, misalnya banyak orang yang kenal dengan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kita pergi ke pasar, satu-satu orang tidak kenal lagi dengan kita. Kenapa? Karena orang yang selama ini mengenal kita sudah pada pergi. Tinggal lagi ya anak cucunya, dan itu pun kalau kita dikenalkan kepada kita, kenallah dia dengan kita. Kalau tidak juga tidak kenal. Sia ibu, ya bu, amboko kawan nama kau kok misalnya kan. Oh iya pernah mak menyebut dulu dan sebagainya. Sudah hilang. Dan pada suatu waktu nanti ibu dan bapak, ya, pada suatu waktu nanti kita memang akan sendiri juga. Jadi menyendirilah kita dalam arti bukan memisahkan diri, bukan lari dari mereka itu, tapi mengenang suatu kenangan. Ya Allah, semua ini akan kutinggalkan. Dia tidak bisa dijemput kembali, kecuali kita terus berjalan dan akan bertemulah pada titik perjalanan itu, yaitu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, dan titik perjalanan itu diawali dengan yang namanya kematian. Jadi renungan-renungan seperti itu acuh-acuh lakukan. Ya, setelah kita merenung dengan yang sangat dalam, itulah buah dari yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Buahnya adalah sebuah pengakuan, tidak ada satupun yang sia-sia, semua ada hikmahnya. Hanya saja kita bermohon kepada Allah diberikan hikmah itu, sehingga diajarkan doa, Allahumma zidni ilman, ya tambahlah ilmu kami ya Allah, warzuqni fahman, ya, dan berikan kepada kami pemahaman yang dalam
terhadap hikmah kehidupan. Nah, salah satu dari cara kita mendapatkan hikmah itu, banyaklah kita belajar dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, inilah Ibu dan Bapak keutamaan kita belajar tentang sejarah. Rahasianya Ibu dan Bapak, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik nabinya melalui Jibril, melalui sejarah-sejarah itu. Di dalam Al-Quran ketemui banyak sejarah para nabi dan rasul. Itu menunjukkan, kata Bapak Ibu, belajarlah dari pengalaman-pengalaman itu. Sebab itu kan gitu alami juga. Contoh, surat Yusuf yang berisi tentang kisah Nabi Yusuf itu, Bapak Ibu, itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yang kemudian wahyu itu diabadikan dalam Al-Quran dan diberi nama oleh Nabi dengan surat Yusuf untuk mengenang Nabi Yusuf. Surat itu, Ibu dan Bapak, diturunkan utuh oleh Allah. Jadi kalau ada surat dan ayat-ayat yang lain terkumpul dalam sebuah surat, kemudian ayat-ayat itu diturunkan pada waktu-waktu yang berbeda. Kalau surat Yusuf utuh kisah itu, panjang. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan kondisi Nabi pada waktu itu menghadapi ujian yang sulit sekali sebagai seorang manusia biasa. Baik Nabi Rasul ujian, datang perintah qum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Setelah turun wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disampaikanlah ajaran aqidatut tauhid itu, disampaikan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu yang dari kaumnya sendiri, untuk meyakini adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, untuk meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, meyakini adanya para malaikat, kemudian mengimani para nabi dan rasul yang menyampaikan agama Islam itu. Itu baru itu apa itu? Merubah keyakinan orang yang tidak mau dirubah keyakinannya. Bisa nggak kayak gitu? Itu yang dihadapi Nabi. Orang kulah yakinnya keyakinannya itu, tiba-tiba datang seorang nabi dan rasul, rubah keyakinan kalian kepada keyakinan yang benar, lalu disampaikannya. Tidak mudah. Apalagi orang yang menyampaikan itu dia benci pula, sebab tidak berasal dari keturunannya dan seterusnya. Nah, ini Ibu dan Bapak pekerjaan yang tidak mudah. Sehingga begitu ujian, tantangan, halangan, rintangan, bahkan siksaan dialami oleh Nabi dan orang-orang yang beriman. Maka disitulah Allah turunkan kisah melalui wahyunya. Jadi kalau banyak orang mengeluh bahwa anak awak misalnya dan sebagainya, bisa juga mulai jawaban keluhannya itu dengan kata-kata indah awak saja nasrupi korban. Benar? Oh susah itu kau nak indah awak, indah engkau saja dan susah. Dia dapat masalah moni misalnya. Kadang mana ujian yang bukti, adulai dari anak, ujian dari saudara, ujian dari keluarga laki. Kau ditambah perlu dengan beban ekonomi yang baik, anak lain tapi dia tinggal awak juga anak-anaknya, tinggal ada cucu. Nah kan ada seperti itu anak ada tapi dia berantem di rumah tangga. Hanya cekak tapi dia orang anak dia boleh lupa dan rahmatullah. Dan setelah itu dia bercerai-berai dan anak itu pergi awak lah yang menghidup, awak lah mencari makan, usia semakin tua. Berat misalnya. Mengeluh orang kepada kita dengan keluh seperti itu. Lihat bagaimana cara Allah mendidik nabinya.
Diturunkan oleh Allah ayat wahyu, tapi cerita kisah nyata yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran dijelaskan Bapak Ibu, bahkan hatta yaqula rasul, sampai berkata Nabi itu, mata nasrullah, bila pertolongan engkau akan datang wahai Allah. Ala inna nasrullah qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu amat dekat. Hanya saja belajarlah dari sejarah yang dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum engkau. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Dirasakan kepada mereka itu penderitaan dan kesengsaraan. Zulzilu, bahkan guncangan. Ya, guncangan hati, guncangan perasaan. Banyak orang mengalami itu dalam hidup. Ya. Zulzilu. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kami. Nah, artinya Ibu dan Bapak dan rahmat Allah, merenungkan hal itu akan kembali mencerahkan hati kita. De abu ajo nasro berikut dan lain juga ada. Karena itu Ibu dan Bapak dan rahmat Allah, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ya bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Dan itulah yang wak pelajari, karena Nabi itu pun mengalami sesuatu hal yang juga dialami oleh manusia biasa. Kul, kata Allah, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa juga seperti kalian. Dari sisi manusia biasanya Nabi pernah sedih, Nabi juga mengalami kesulitan dalam kehidupannya, Nabi juga mengalami rasa amarah, Nabi juga pernah ada pertikaian di keluarganya. Ya, nah itulah yang kita ambil pelajaran dari pelajaran. Salah satu di antaranya Ibu dan Bapak dan rahmatullah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah SAW itu, bahwa beliau mengajarkan kepada kita melalui sahabatnya ya menghadapi kesulitan ekonomi. Kan itu ya, menghadapi kesulitan ekonomi. Kita pernah mendengar berita Bapak Ibu ya, seorang laki-laki di daerah Jawa sana memilih mengakhiri hidupnya ya, tapi sebelumnya menggantung dirinya ya, ini membuat sebuah surat, dan surat itu ditujukan kepada siapa saja yang menemukan mayatnya itu ya. Hai si surat ini Ibu dan Bapak, dia berpesan untuk menitipkan anak dan istrinya kepada keluarganya terlebih dahulu. Sudah itu kepada orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Ya, dan setelah diselidiki Bapak Ibu dan rahmat Allah, ya ternyata pemuda ini dililit oleh hutang yang sangat banyak. Hutang. Aku permasalahan banyak yang dihadapi oleh orang sebenarnya. Dan kini ke Ibu dan Bapak, orang mudah sekali berhutang. Kini hutang Bapak Ibu online ya enggak? Pinjaman online namanya, pinjol. Kini kan pakai online saja kan ya. Belanja online, baraja online, bautang online, sampai bampo online. Jadi bampo online. Mencilo online itu juga. Artinya Ibu dan Bapak dan rahmat Allah, ternyata pemuda ini dililit utang. Lah dikejar-kejar, ditakut-takuti Bapak dan sebagainya. Akhirnya ini memilih jalan untuk ya membunuh dirinya sendiri, tetapi menjelangnya ke membunuh dirinya itu masih ada rasa kasihan kepada keluarganya, istri dan anaknya, lalu juga sulit. Nah,
Selain surat wasiat, polisi juga mendapati keterangan dari beberapa saksi bahwa selama ini korban ini punya banyak utang dan sudah sering ditagih oleh pihak yang berpiutang dengan ancaman-ancaman akan dibunuh dan sebagainya. Ibu dan bapak dan Allah, merenung pula betul dengan kejadian. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, banyak sekali orang yang memiliki utang seperti itu. Untuk memahami kebutuhan hidup, ya, memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang orang juga memilih jalan dengan cara berhutang. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah berhutang? Pernah Nabi berhutang? Dibacalah dalam riwayat ibu dan bapak. Ya, Nabi pun pernah berhutang. Tapi berhutang makanan kepada seorang Yahudi malah. Dan hutang beliau itu dibayarkan dengan baju besi yang digadaikan kepadanya. Artinya Bapak Ibu, Nabi itu berhutang kalau memang betul-betul dalam keadaan mendesak. Peristiwa Nabi berhutang makanan kala itu waktu pertama kali datang ke Madinah. Beliau cuma ada punya baju besi. Dan baju besi itulah yang beliau gadaikan, yang kemudian beliau bayar sendiri utang itu dengan menjual baju besi itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan Nabi, juga pernah ada ya Nabi berhutang. Ini menunjukkan kalaupun kita terpaksa berhutang, belajarlah bagaimana dengan cara berhutangnya Nabi. Berhutangnya Nabi itu kalau memang sudah pilihan terakhir, itu pun untuk menyelamatkan kehidupan. Bukan untuk memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan dasar. Ya, tidak pula orang terlilit utang hanya untuk memenuhi keinginan. Utang kenyak kemen itu untuk mengganti motor, untuk mengganti handphone. Padahal dia masih bisa menggunakan apa yang dia pakai, tapi dia berhutang. Dan hutang itu apalagi hutang dengan sistem yang salah. Ya, hutang sampai 6, pinjam sampai bayar 6. Ya, bank sampai 6 tapi bukan BNI. Bank pinjam sampai bayar 6. Itu sudah menyimpangi juga dengan cara berhutang. Tapi kalau seandainya bisa untuk tidak berhutang, maka jauhilah hutang. Kan Nabi katakan ibu dan bapak, ya, bagaimana beratnya beban hutang itu bukan di akhirat dunia saja, tapi sampai ke akhirat Bapak ya. Hadis yang sangat populer itu menyebutkan jiwa orang-orang yang berhutang itu terkatung-katung sampai hutangnya itu dilunasi. Bahkan ketika Nabi akan mensalatkan seorang jenazah, tiba-tiba Nabi mendapat berita bahwa jenazah yang disolatkannya itu masih ada perkara dengan orang-orang yang masih hidup. Lalu Nabi katakan, ada enggak orang yang akan disolatkan kau berhutang? Enak. Menunjuk seorang laki-laki, ada ya Rasulullah, dia telah berhutang kepadaku, ini saksi-saksinya. Ternyata benar. Jenazah itu waktu masih hidup dulu, mayat itu waktu masih hidup dulu berhutang. Lalu kata Rasulullah, yang ditanya oleh Rasulullah pertama sekali ahli warisnya. Ternyata hadirlah anak semayat ini dan mengatakan, sayalah ahli warisnya. Bayarlah hutang orang tua engkau ini terlebih dahulu, kata Rasulullah. Apakah ia meninggalkan harta? Dan kalau ia meninggalkan harta, ambillah dari hartanya itu untuk melunasi hutangnya. Ya. Apa kata anaknya ini? Jangankan harta yang akan ditinggalkannya ya Rasulullah, sewaktu hidup saja, ya dia berhutang untuk memenuhi kehidupannya itu. Dan saya pun tidak sanggup pula membantu untuk memenuhi kehidupannya. Dia karena susahnya duit. Ya jangankan kamu bayar hutangnya itu lain, untuk kehidupan saja dia payah. Lalu kata Rasulullah SAW, adakah di antara kalian yang bisa melunasi hutangnya? Ada yang menjawab ya betul. Lalu Rasulullah meninggalkan mayat itu
dan mengatakan, sholatkanlah di kalian, aku tidak akan mensolatkan. Jadi Nabi menyuruh yang hadir pada waktu itu untuk mensolatkan jenazah ini, tetapi Nabi tidak mensolatkannya. Itu menunjukkan Bapak Ibu, maknanya adalah para ulama, ya begitu beratnya meninggalkan hutang ini sampai Nabi tidak namuah mensolatkan. Dan itu bukan berarti orang yang berhutang itu tidak disolatkan, bukan begitu. Tapi tetap menyuruh mensolatkan. Solatkanlah oleh kalian jenazah saudaraku ini, tapi aku tidak mensolatkannya. Perbuatan Nabi seperti ini menunjukkan hati-hati dengan hutang. Nabi sendiri tidak mau mensolatkan orang yang berhutang dan hutangnya belum dilunasi. Akhirnya bagaimana Ibu dan Bapak rahmatullah? Ketika Nabi keluar dan dikejarlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kecuali ya Rasulullah, akulah yang akan melunasi hutangnya itu. Tapi sudilah kiranya engkau menjadi imam untuk mensolatkan jenazah itu, supaya tidak ibu banati sanak saudara dan orang-orang yang melihatnya. Baliklah lagi Nabi dan mengatakan bahwa hutang orang ini, mayit ini, sewaktu dia hidup akan dilunasi oleh Ali. Dan disitulah Nabi mengatakan kepada Ali, siapa orang yang melunasi hutang dan melapangkan hidup saudaranya yang berhutang, maka Allah akan melapangkan hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Itulah hadis itu Bapak Ibu. Tapi yang mesti kita ingat Bapak Ibu, jangan pernah baru orang akan melunasi hutang ya. Mudah-mudahan nanti ada yang akan melunasi hutang salah ini. Nah, kalaupun berhutang, ya, dan itu pun untuk kebentuk ada dasar. Sehingga Nabi berkata, ya, kata Aisyah, Nabi itu sebenarnya khawatir berhutang akan menjadi kebiasaan. Sehingga Aisyah berkata, dulu Rasulullah SAW sering berdoa di salatnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah al-Masihud Dajjal, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Itu yang ditakutkan Rasulullah. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dan takut pertama adalah dosa berhutang yang tidak dibayar, kemudian azab kubur, fitnah Dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ada sebuah riwayat menyebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu kali Rasulullah SAW masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Abu Umamah sedang duduk di sana. Beliau bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa aku melihatmu sedang duduk di luar sholat? Jadi selesai sholat subuh, ya Abu Umamah kok tidak keluar masjid, duduk aja dalam masjid. Ya, kemudian menjelang waktu zuhur, Rasulullah masih mencari Abu Umamah. Tidak pulang engkau sejak subuh tadi, wahai Abu Umamah. Tidak ya Rasulullah, kenapa engkau masih tetap saja duduk di sini sementara orang keluar pergi bekerja? Ya. Kemudian jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, aku memikirkan hutangku wahai Rasulullah, sehingga takutnya pulang musaji, ya, dan terkadang ada tawayang orang yang tampaknya berhutang itu mencari-carinya, dan kalaupun nampaknya sedang di musaji, biarlah nampak ada orang itu sedang sholat seperti itu. Balu kemana lagi hutang sedang sembahyang. Itu katanya kepada Rasulullah, aku memikirkan hutangku wahai Rasulullah. Beliau bertanya, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa? Apabila kamu baca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu, bahkan melunasi hutangmu. Nah, bagi awak kira-kira ini mau mengingat doa apalah populer itu. Ia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ia bersabda, jika kau berada di waktu pagi maupun di waktu sore, bacalah doa ini. Tapi Ibu dan Bapak,
doa kok bukan hanya sekedar dibaca. Ya, kalau membaca saja berzikir juga tuh. Tapi makna zikir yang keduanya itu adalah mengingat, memahami dan jadi perbuatan. Ya. Lalu Rasulullah berdoa, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Kalau tidak apa doa aku juga suara, aku bahasa Indonesia, wa simak wa pahami, dan setelah itu boleh juga baca juga suara. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keadaan bingung dan sedih. Kebingungan kan. Ada orang tak mengatakan, bingungan ada baca dulu ini. Ya tasumbe saja ya bukan. Ya bingung dan rasa sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari rasa pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Jadi berlindung dari rasa sedih dan bingung, berlindung dari lemah dan malas, berlindung dari pengecut dan kikir, dan berlindung dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Coba cari yang terakhir Ibu dan Bapak. Ad-daini wa qahrir rijal. Dililit hutang, ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dililit hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Wah, kalau banyak utang Bapak Ibu, kurangkan sewenang-wenang. Enak. Jangankan kita Bapak Ibu, keluarga dan negara boleh kalau banyak utang orang lain bersetiangan Pak. Coba lihat Ibu dan Bapak, orang yang sudah terlalu banyak utangnya dan dililit utangnya dan tidak tagak apa doanya. Makanya Nabi katakan itu, ya kalau tidak keperluan utang yang utang. Bahkan ada orang yang punya prinsip Bapak Ibu kan, dari kepada kami membebani orang, ya biarlah hanya menderita walaupun dia bisa berhutang. Ya kalau dia masih bisa selamatkan kehidupannya, dia tidak berhutang. Ibu dan Bapak, kenapa? Karena orang kalau sudah dililit utang akan dikuasai oleh orang lain. Nah, inilah qahrir rijal. Ya. Dan itu diawali dari penyakit orang yang dililit utang sehingga dikuasai oleh orang lain. Pertama, orang itu lemah dan malas. Kumalih itu masalah. Kemiskinan itu memang ada diawali dengan rasa malas. Ya, suku saja meminta. Ya, lebih nyaman dia meminta. Suatu waktu dulu Ibu dan Bapak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh beberapa sahabat dari kejauhan, ya, berbicara dengan seorang laki-laki bernama Sa'ad Al-Ansari. Sa'ad Al-Ansari Ibu dan Bapak nampak dek para sahabat dicium tangannya dek Nabi. Ya, setelah Nabi berlalu, ya berebutlah para sahabat bertanya, wahai Sa'ad, kami saja berebut mencium tangan kami, mencium tangan Rasulullah, ya, apabila bersalaman dengan kami. Kini engkau bersalaman dengan Rasulullah, tadi nampak dengan kami, tangan engkau yang dicium dari Rasulullah. Maka tadi Nabi sampai mencium tangan engkau. Wahai, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sebenarnya mengulurkan tanganku kepada Nabi untuk bersalaman agar aku bisa mencium tangan Nabi. Tapi justru Nabi mengelaknya dan mengatakan, wahai Sa'ad, aku merasakan kasar dan kesat sekali tangan engkau. Lama melupai tapak tangan Sa'ad. Kenapa tangan engkau ini wahai Sa'ad? Ya Rasulullah, saya bekerja mengangkat batu, memecah batu, mengangkat barang untuk kebutuhan keluarga saya.
dan terkadang tidak tercukupi dan aku menambah pekerjaan itu sampai terkelupas tanganku ini. Menanga jawab saat seperti itu, kata Rasulullah, wahai saat inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Dicium deh Nabi tangan itu. Ini bukan tangannya para koruptor, bukan tangannya para pencopet, bukan tangannya pemalas yang mulus, tapi mulusnya itu tidak karena bekerja, mulus itu karena malas bekerja dan suka minta-minta atau berutang. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ghalabatid daini wa qahri rijal, dililit hutang sehingga orang sewenang-wenang kawa. Orang kalau lagu utang, banyak utang, diimbau orang tangan kita. Woi, kemarilah. Dua sebuah. Nah, kamu ngaleh, kamu utang oleh, dan petang lu nasi lagi ini udah utang oleh. Ada enggak masuk apa itu? Dan kalau ada saudara kita yang seperti itu, dan dia memang berhutang karena mempertahankan kehidupan, dari ini kebutuhan dasarnya bukan untuk berfoya-foya, maka disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punyalah kewajiban bagi kita untuk membantunya. Punya kewajiban untuk membantunya. Dan orang-orang yang membantunya itulah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah akan dilapangi hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi Rasul pun pernah berhutang. Tetapi hutangnya Rasulullah itu adalah untuk kebutuhan dasar. Itu pun Rasulullah membayarnya dengan baju besi yang digadaikannya. Jadi antara berhutang untuk memenuhi kebutuhan dengan berhutang memenuhi keinginan itu berbeda. Nah, Ibu dan Bapak, lemah dan malas, kemudian pengecut dan kikir, kupun yang menyebabkan orang dililit hutang sehingga orang sewenang-wenang kepadanya, pengecut, kikir, ya agak kagak sejulu nadu mau mulai, ya beko kalau dimulai kok ragu dalam kehidupan. Makanya Ibu dan Bapak doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu salah satu doa yang bisa dipakai untuk menghilangkan rasa takut, pengecut, dan ya rasa ragu tadi itu. Kemudian kikir Bapak Ibu. Nah, dalam masalah harta Bapak Ibu, ada dua kutub yang sangat ekstrim yang bisa menyebabkan orang itu menjadi orang yang kikir. Pertama, ketika menjalannya mempunyai harta. Yang kedua, ketikanya telah memiliki harta. Nah, di dua kondisi ku Ibu dan Bapak ada penyakit. Menjelang orang itu akan mendapati harta, dia punya sifat yang dibisikkan oleh setan namanya serakah. Ya, lama aja meminta teman. Bakar rajo siang malam dan berkeringat, ibunya meminta saja. Itu serakah. Ya enggak? Atau berutang misalnya kan. Iku berutang bakar rajo. Nah, kan seperti itu. Itu menjalaninya mendapatkan harta. Orang yang serakah menjelang mendapatkan harta itu ketika diberi oleh Allah harta. Mungkin karena usahanya yang keras. Dan karena ingin mendapatkan harta itu dengan kerajo karet, tapi tidak mau bersedekah. Tidak mau menyisihkan hasil kerajonya itu untuk membantu orang-orang yang mungkin kesusahan lalu dililit utang, maka muncullah sifat kikir. Jadi serakah, kikir. Dan awak Ibu dan Bapak tidak berada di dua sudut itu, sudut serakah atau sudut kikir, tapi kita berada di tengah. Kita berusaha keras untuk mendapatkan harta agar kita tidak berhutang-hutang. Tetapi ketika harta itu kita dapatkan, kita pun tidak kikir dengan cara menyisihkan harta yang kita dapatkan itu untuk membersihkan diri dan harta kita dan membantu saudara-saudara kita, terutama mereka yang sedang dililit hutang karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itulah
doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah, dan dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu, doa itu diamalkan oleh Abu Umamah. Ya, dia tidak merasa sedih lagi karena dia Rasulullah pun pernah berutang dan melunasi utangnya. Tak sedihnya dia, ada seorang sedang berutang. Rasul pun pernah berutang. Setelah itu dia bangkit Bapak Ibu, ya tidak malas. Dia bangkit untuk bekerja. Dia mengambil upah, mengangkut barang, bahkan dia mengambil upah mencarikan rumput untuk dimakan oleh onta orang-orang. Kemudian setelah itu Ibu dan Bapak, begitu dia mendapatkan harta, dia tidak kikir, lalu dia lunasi hutangnya, tapi tetap dia bersedekah secukupnya. Dan pada waktu itulah Ibu dan Bapak, hutangnya menjadi lunas, dan setelah itu orang tidak mau lagi sewenang-wenang kepadanya. Jadi orang lebih menghormati orang yang mengangkat dan bekerja keras daripada orang yang duduk saja meminta. Sehingga orang lebih hormat kepada mereka yang mau bekerja. Elok kok memakai barang dan sebagainya. Lalu bertemulah beberapa waktu setelah itu Abu Umamah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, Allah telah melunasi hutang-hutangku. Jadi cara Allah melunasi hutang Abu Umamah itu indah ditunggu dia Abu Umamah jatuh piti segepok dari telangi. Ya nak, melayang-layang saja serupa buruang membawa piti. Aku kecil buruang tadi ke Abu Umamah. Bayi hutang lain, bukan begitu. Tapi bagaimana Allah melunasi hutangnya Abu Umamah sampai dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lah dilunasi hutang kepada Allah dengan doa kemarin. Pertama, dengan mencabut rasa malas terlebih dahulu dari diri Abu Umamah. Kemudian diberikan oleh Allah sifat untuk tidak bingung dan tidak merasa sedih. Itu cara Allah melunasi. Begitu tidak ada rasa sedih, tidak ambo saja nambah hutang, saya pun berhutang misalnya. Tapi berbeda kalau ambo berhutang yang memang untuk kebutuhan dasar mana, untuk makan, untuk ubah, untuk ke sekolah anak. Ya, berbeda ada yang lain. Tidak ada rasa sedih nih, karena tidak dia saja yang berhutang. Kemudian setelah itu dia bangkit. Ya, setelahnya berdoa, dia bekerja, berusaha, tidak malas. Begitu diberikan oleh Allah harta, ya, dia ingat dalam harta yang diberikan itu ada pula hak orang lain di sana. Dia lunasi hutangnya dan dia tidak kikir. Dan pada waktu itulah orang tidak lagi sewenang-wenang kepadanya. Ya Rasulullah, lah dilunasi ya Allah hutang-hutang. Inilah Bapak Ibu, salah satu cara kita merenungkan sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat itu adalah dengan mengambil pelajaran daripadanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.